alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi di dada manusia, sudurin nas. Manusia itu ada dada, ada jantung gitu ya. Kalau fisik ya, ada dada, ada jantung. Biar jantung aman, maka dikasih dada. Jadi dada ini mengamankan jantung. Makanya dikasih tulang rusuk ya, biar jantungnya nggak kena langsung hajaran hantaman. Yang kena biar tulang rusuknya dulu. Maka dada ini penting, fisik. Tapi kalau secara ruhani, jantung itu bukan jantung, tapi pusatnya ruh. Ya pusatnya ruh. Dan itu disebut hati. Sebagaimana jantung punya dada, maka hati yang sifatnya rohani juga punya dada. Nah, dadanya hati dalam bahasa ilmu jiwa disebut halaman. Sodor. Makanya dikatakan sodrul majelis. Ya. Ini ada majelis, ini ada halaman intinya. Ya, halaman intinya. Nah, halaman intinya hati itu disebut sodor, disebut dada. Makanya Allah berkata pada Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sodorok. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Halaman hatinya Nabi SAW itu luasnya unlimited. Makanya dalam bahasa Jawa, atine jembar. Ya, atine jembar. Tapi kalau dalam lagu itu apa? Padang bulan padangi, itu ada lagi ya. Terus syairnya koyo. Terus ya, itu ada padang bulan yang terus kemudian jembar latari. Lagu lain lagi ya? Nah, jembar kalangan itu ya. Saya agak lupa bahasa Jawa, nanti dicek gitu ya. Jadi ketika halaman ini luas, halaman itu luas, kemudian kena sinar rembulan, itu kan jadi indahnya luar biasa. Nah, hati manusia ini, hati manusia sebelum masuk hati harus lewat halamannya dulu. Nah, di halaman hati manusia inilah berkumpulnya setan manusia maupun setan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jin dan manusia kumpul di halaman hati manusia, yuwaswis, bisik-bisik. Ya, bisik-bisikin. Disitulah pasukan setan berkumpul. Bisikin. Kenapa cuma di dada? Karena nggak bisa masuk ke dalam hati. Kenapa nggak bisa masuk dalam hati? Hatinya dijaga ketat oleh malaikat. Nah, karena setan paham manusia ini suka lengah, maka kalau dibisiki terus lama-lama tekone tresno jalaran soko kulino. Maka setan ajak aja istiqomah nunggu bisiki terus tiap hari. Itu ada sif-sifan tuh, setan pagi, setan siang, setan sore, setan malam. Tugasnya sama, bisiki. Ya, bisiki. Nah, ini kalau nggak sampai kita paham ilmu yang begini, ya nanti kita merasa, wah aku dapat bisikan dalam hati, padahal bisikan setan. Maka untuk bedakan bisikan setan maupun bisikannya malaikat itu harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak bisa paham ini setan, ini nafsu, atau ini malaikat, atau ini yang ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taunya pakai ilmu. Lanjut dikit boleh? Ini belum pengajian, nanti aja pengajiannya. Sambil diminum ngobrol dulu ya, nyantai. Sampai di sini jelas? Jadi nomor satu apa sih? Setan ada di halaman hati manusia, bisikin tanpa henti. Makanya kalau ada manusia bilang aku sudah selamat dari godaan setan, itu manusia yang lagi tertawan oleh setan. Gak ada yang sudah bebas dari godaan setan, kecuali kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setannya akan ngomong, wes selesai, gak iso nggodone.
saya nggak bisa goda kamu lagi, selesai. Lah kalau setannya gagal, kitanya lulus. Lah kalau kitanya gagal, setannya lulus. Naudzubillah min dzalik. Maka ujung-ujungnya itu nanti yang paling menentukan. Seorang ulama di akhir usianya, jadi akhir usianya itu mengatakan tidak, disuruh syahadat tidak gitu. Muridnya ya kaget, masuk ulama disuruh syahadat kok tidak, ya tidak gitu. Nah setelah itu ulama tadi meninggal. Nah, dilihat dalam mimpi sama muridnya, ditanya, waktu disuruh syahadat kok teriak tidak kenapa? Jawabannya bukan tidak mau syahadat, saya terakhir syahadat. Lah ngomong tidak apa? Aku ditawari setan. Dibilang sama setan, kamu sudah lulus sekarang, saya jawab tidak. Saya tidak lulus kecuali kalau saya sudah meninggal dunia, selamat dari kamu. Baru saya sudah lulus. Wong setannya ngomong, saya sudah selesai nih. Ya, kamu berhasil, enggak bisa saya goda sampai hari ini, sampai detik ini. Katanya ulama tadi, enggak, belum selesai, belum lulus. Nanti kalau udah saya selesai rohnya, baru lulus. Makanya sampai-sampai orang baca Al-Quran yang jelas itu wahyunya Allah Ta'ala, wahyunya Allah, Al-Quran ya. Nah, kita suruh ngucap apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah mau baca ayat suci aja suruh berlindung dari godaan setan. Karena setan juga bisa menyusup dalam hati untuk menerjemahkan ayat suci sesuai mau setan. Makanya dikatakan man fasal Quran bi ra'yih falyataba maq'adahu minan nar atau kama qala sallallahu. Siapa yang nafsirkan Quran pakai pikirannya sendiri, siap-siap ambil tempatnya di neraka. Karena bisa yang dia pikir itu benar, ternyata itu bisikan setan. Makanya kalau ada ibu-ibu, oknum ibu-ibu suka ngomong menurut saya, hati-hati itu. Atau suami-suami menurut saya, itu hati-hati. Ini oknum suami atau oknum istri, jangan-jangan saya yang dimaksud adalah siapa? Setan. Menurut saya yang dimaksud adalah menurut setan. Beda kalau menurut Allah, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lain lagi. Sampai di